Bab 51. CEO pura-pura miskin. Taraf menyibakkan selimutnya, dan beberapa orang dengan setelan hitam ditambah jaket hitam muncul dari bawah tempat tidur dan juga kamar mandi. Mereka kompak mengacungkan pistol. Mereka ke arah Helena dan Santiago. Jika kalian tanya bagaimana wajah kedua orang itu, maka jawabannya pucat pasi. Dan bahkan Helena sampai kesusahan bernafas. Wanita itu juga jatuh terduduk ke lantai karena tubuhnya terasa amat sangat lemas seperti kehilangan tulangnya. Sebenarnya Santiago pun juga merasakan hal yang sama, tapi pria itu masih berusaha untuk berpikir kabur. Ia melihat ke arah jendela. Namun sayangnya harapannya harus pupus karena jendela itu memiliki teralis besi. Gak usah mikir buat kabur kalian berdua. Cik, kalian ini bener-bener tipe orang yang gak ada syukur-syukurnya. Udah bagus diangkat derajatnya malah pengen jatuh dengan sukarela. Diam kau. Santiago merasa kesal dengan ucapan Taraf yang sesungguhnya memang benar adanya. Jika ditilik ke belakang, kehidupan Santiago dan Helena ini sudah sangat nyaman. Mereka yang awalnya bukan siapa-siapa dibawa oleh Romario untuk dirawat dan dibesarkan. Mereka juga diberi hak terhadap beberapa harta Romario, namun rupanya dua manusia itu tidak puas sehingga menginginkan lebih. Aku beneran kasihan sama Tuan Romario karena mendapat anak seperti kalian berdua. Nah, nikmatilah waktu kalian yang sangat lama di dinginnya lantai penjara. Tap serah. Pihak kepolisian langsung mengamankan mereka berdua. Dan semuanya berjalan begitu mudah tanpa perlawanan yang berarti. Santiago memang sangat bodoh karena dia terobsesi dengan harta peninggalan ayah angkatnya sehingga tidak bisa berpikir secara logis. Dia jelas tidak menyangka jika pria yang hendak ia hilangkan nyawanya itu ternyata bisa berdiri dengan keadaan yang sehat sempurna. Sejak kapan kau seperti ini? Tanya Santiago, kelihatannya dia penasaran. Sejak lama. Mungkin sejak kau minta anak buahmu membuangku waktu itu. Brongsek. Sialan kau. Akan aku balas kau nanti. Ya terserah. Santiago terlihat marah, dia berusaha memberontak di tengah tangannya yang sudah terborgol itu. Tapi tentu saja hal itu hanyalah sesuatu yang sia-sia saja. Terima kasih Pak untuk bantuannya. Nanti adik sepupu saya yang akan ikut ke kantor untuk menjelaskan semuanya. Saya juga akan mengirim pengacara untuk mewakili saya. Terima kasih kembali Tuan Taraf, kami akan melakukan sebaik mungkin. Santiago dan Helena langsung digelandang ke kantor polis bersama para polisi itu. Dan tak lama kemudian Hilya muncul bersama Nayakan dari luar rumah. Rupanya tadi Hilya diamankan sementara oleh Nayaka. Mas nggak apa-apa? Tanya Hilya sambil memeluk suaminya. Aku jelas baik-baik aja. Orang tadi tugasku cuma keplok-keplok tangan doang. Hilya terkekeh geli mendengar jawaban asal dari suaminya itu. Ya Taraf selalu bisa mencairkan suasana. Langsung ke kantor polisi dan berikan semua buktinya. Jangan lupa jadikan Pelmo sebagai saksi untuk memperkuat tuduhan. Pria itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama ambisi Helena dan Santiago, jadi seandainya dia tetap kena hukuman usahakan jangan sampai dapat hukuman yang berat. Dan satu lagi, makasih ya. Siap bang, ya udah aku pergi dulu. Tapi tetap abang nanti harus kesana untuk membuat keterangan. Taraf mengangguk paham, dia jelas harus hadir nanti untuk menjelaskan semuanya.
Bukan hanya dirinya tapi juga Hilya. Kesaksian Hilya pun akan sangat dibutuhkan nanti oleh bagian penyidik untuk membuat keputusan akan kasus ini. Hup, Mas. Hilya terkejut mendapati dirinya yang sudah diangkat oleh Taraf. Ya, Taraf menggendong Hilya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia meminta Hilya untuk menutup pintu dan tidak lupa untuk menguncinya. Setelah itu sebuah ciuman Taraf labuhkan pada bibir istrinya. Lembut dan manis, ciuman itu menjadi semakin dalam dan tentunya panas. Hah Mas? Mau apa? Hilya meraup udara sebanyak-banyaknya saat Taraf melepas ciuman mereka. Tidak Hilya sadari mereka sudah berada di kamar. Sruk. Dengan lembut Taraf meletakkan teh, Bu Hilya ke atas R4 jang dan tanpa basa-basi mengungkungnya. Pertanyaan Hilya tidak dijawab oleh Taraf karena dia lebih suka praktek langsung ketimbang banyak teori. Mas, ini masih pagi. Hilya sudah melenguh saat hijab yang ia pakai dilemparkan oleh Taraf. Perjalanan menuju puncak Gunung Krakatau sedang berjalan. Semoga bisa membuahkan hasil yang positif. Bab 52. Seminggu berlalu setelah kejadian itu, Taraf dan Hilya juga harus wira-wiri ke kantor polisi untuk memberikan keterangan dan juga kesaksian. Banyak pasal yang menjerat Santiago dan Helena, selain percobaan pembunuhan juga tuduhan pencurian. Kesaksian dari Pelmo semakin kuat menambah beratnya hukuman mereka. Alhamdulillah semuanya sudah selesai, ucap Taraf penuh dengan kelegaan. Meskipun begitu, tetap ada beberapa hal lain yang menyusul. Salah satunya dan bisa dianggap rusuh adalah kabar bahwa dirinya baik-baik saja serta sudah menikah. Seluruh keluarga menjadi kesal karena ketika kabar Taraf koma itu banyak keluarga dan sahabat yang datang tapi dihadang kuat oleh Yasa, Kaluna dan Fisya. Tentu saja semua karena untuk berjalannya rencana Taraf agar lancar. Taraf cukup mendengar banyak omelan selama seminggu ini. Tapi baginya tidak masalah karena itu semua wujud dari rasa sayang dan perhatian semua orang terhadapnya. Assalamualaikum Bunda pulang. Ya Allah Bun, seharian bawa istri aku kemana sih Bun? Busit deh, aku kan jadi bosen di rumah sendirian. Ya hari itu semenjak pagi Hilya sudah diculik oleh Kaluna. Ia membawa pergi menantunya untuk dikenalkan kepada para wanita keluarga dan sirkel pertemanan mereka. Tentu saja Taraf tidak diperbolehkan ikut karena yang hadir hanyalah para wanita saja. Ho, syukurin emang enak. Hanya itulah yang keluar dari bibir Kaluna. Wanita parubaya itu terlihat senang sekali melihat wajah putranya yang kesal. Lalu meminta Hilya untuk istirahat dan memperingatkan Taraf untuk tidak mengganggu Hilya lebih dulu. Awas kamu bang gangguin menantu Bunda. Hilya istriku juga kali Bun. Hilya hanya terkekeh geli melihat ibu dan anak itu, ia kemudian memilih berlalu ke kamar untuk sekedar merebahkan tubuh. Waktu maghrib masih ada 1 jam lagi, jadi cukup untuknya beristirahat lalu membersihkan diri. Ceklek. Tap. Sruk. Rupanya Taraf menyusul Hilya, dan ikut merebahkan tubuhnya di kasur. Taraf juga merangsek mendekati istrinya dan memeluknya. Seharian ini kamu dimonopoli Bunda. Tapi ngomong-ngomong gimana ketemu sama saudara-saudara dan teman-teman? Hilya tersenyum, ia kembali mengingat tadi saat bertemu dengan orang yang lumayan banyak. Sekitar ada 10 orang tadi yang ia temui, tapi mungkin kalau dijumlah keseluruhannya bisa lebih dari itu karena mereka datang dan pergi silih berganti. Awalnya Hilya merasa gelisah, dan tidak nyaman.
Ada rasa takut yang menyelimuti dirinya saat bertemu dengan mereka. Ia pikir mereka itu adalah wanita-wanita sosialita yang high class. Namun ketika bertatap muka dan berbincang, mereka adalah orang yang sederhana. High class yang mereka tunjukkan bukanlah sekedar pamer perihal pekerjaan atau koleksi yang mereka miliki. Malah sama sekali tidak ada bahasan itu. Sebelum bertemu, Hilya lebih dulu mencari tahu siapa mereka. Berbekal dari nama-nama yang Kaluna sebutkan, Hilya memeriksanya di laman pencarian. Ia merasa sedikit syok saat mengetahui siapa-siapa dari mereka. Ada yang dokter, pengacara, pemilik perusahaan dan masih banyak lagi. Akan tetapi ternyata tidak sekalipun mereka membicarakan perihal itu semua. Hilya merasa sungguh berbeda dengan dirinya saat berkumpul reuni dengan teman-teman masa SMA-nya dulu atau teman-teman kuliahnya. Banyak di antara temannya dulu yang sibuk menceritakan pencapaian pribadi. Mereka baik Mas, sangat baik. Dan mereka beneran wanita-wanita hebat, cerdas tapi humble. Taraf hanya tersenyum, ia jelas sangat tahu sifat-sifat mereka. Terlahir dan menikah dari beberapa keluarga besar yang berpengaruh, tidak membuat mereka semua tinggi hati. Baguslah kalau begitu. Oh iya, besok kita akan pulang bersama ayah, bunda dan juga Visa. Kok dadakan? Sebenarnya itu bukanlah rencana yang tiba-tiba. Tanpa Hilya ketahui Taraf bersama kedua orang tuanya sudah merencanakan hal tersebut jauh hari. Bahkan Kaluna juga mempersiapkan beberapa barang yang akan diberikan kepada besannya nanti. Tidak hanya karena sebagai besan, tapi juga sebagai ucapan terima kasih karena sudah merawat Taraf hingga sembuh. Enggak kok, jadi malam ini istirahatlah. Besok pagi kita akan berangkat ke Wonosobo. Hilya mengangguk, tentu ia amat sangat senang bisa kembali ke rumah. Rasa rindu kepada kedua orang tuanya tidak pernah ia tunjukkan tapi Taraf jelas tahu akan hal tersebut. Bab 53. Akhirnya setelah sekian lama akhirnya bisa healing juga. Visha tampak senang karena ia benar-benar akan melepaskan segala kepenatan berkuliah. Siapa sangka tempat tinggal kakak iparnya itu berada di wilayah Dieng yang dikenal sebagai dataran tinggi yang dingin. Kak, apa di sana dingin banget? Tanya Visha. Dia belum pernah sampai sana. Yasa dan keluarga hanya pernah sampai Magelang saja saat berkunjung ke kediaman paman dan bibinya, Nadita dan Alsaki. Sebenarnya kalau dingin banget sih enggak ya, tapi mungkin bagi warga Jakarta dinginnya akan lebih berasa. Saat kondisi tertentu memang bisa menjadi dingin bahkan suhu bisa di bawah 5. Wajah Visha berbinar mendengar penjelasan Hilya. Gadis itu sudah tidak sabar untuk sampai ke sana. Yasa dan Taraf memutuskan untuk memakai mobil. Karena dianggap lebih santai dan bisa mampir-mampir dulu. Perjalanan mereka menuju ke tanah kelahiran Hilya sungguh menyenangkan. Tidak ada lagi hal yang dipikirkan. Paling hanya ada satu lagi yakni rencana Taraf akan membawa istrinya ke Swiss untuk mencari dan melihat secara langsung peninggalan milik Romario dan apa yang ada di sana. Dan satu lagi yakni perusahaan milik Romario serta aset yang ditinggalkan. Taraf jelas tidak mungkin mengelolanya sendiri, karena tidakkah ada hal di sana. Namun para pemegang saham pasti akan bisa menyelesaikannya saat kabar ditangkapnya Santiago dan Helena sampai ke telinga mereka. Jadi, semua udah beres kah Bang? Tanya Yasa, ayah dua anak itu baru mengonfirmasi tentang semua hal yang terjadi pada putranya. Bukan tidak peduli, tapi Taraf mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan tidak perlu ikut memikirkannya.
Alhamdulillah udah ya, paling tinggal satu dan abang harus meninjau sendiri ke lokasi. Yasa mengangguk kecil, ia bersyukur bahwa semuanya berhasil diselesaikan dengan baik dan tanpa hambatan sama sekali. Meskipun begitu, dia masih saja tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan putranya yang menghilang saat itu. Bahkan mendengar cerita bahwa Taraf sampai hilang ingatan karena lukanya parah, membuat hati Yasa teriris. Ia kembali merasa gagal untuk melindungi sang anak. Jangan begitu ya, abang sekarang kan udah nggak apa-apa. Lagian abang udah gede sekarang, udah punya istri. Tanggung jawab ayah udah selesai, karena abang harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga tentunya istri abang, jadi jangan sekalipun merasa bersalah atas sesuatu. Ayah adalah ayah yang hebat, dan esok abang pun ingin menjadi ayah seperti ayah. Haru, itulah yang saat ini Yasa rasakan terhadap ucapan sang putra yang panjang lebar. Tidak mengetahui keberadaan sang putra yang sakit belum lama ini, mengingatkan Yasa pada kejadian lampau. Bukan trauma, tapi rasa sedih dan bersalah waktu itu masih bisa ia rasakan hingga saat sekarang. Terima kasih sudah jadi anak ayah, Bang. Terima kasih juga ya sudah jadi ayah abang yang luar biasa. Pembicaraan kedua pria beda usia dan generasi itu dalam mobil tidak terdengar oleh para wanita karena mereka saat ini tertidur pulas. Selepas istirahat untuk mengisi perut, Kaluna, Visya dan Hilya Langung memejamkan mata mereka. Taraf hanya tersenyum simpul melihat istrinya yang cepat sekali tertidur. Mungkin karena lelah, bukan fisiknya tapi psikisnya. Taraf sadar betul bahwa kejadian yang terjadi di Jakarta jelas sama sekali tidak pernah Hilya alami. Jangankan dialami, sekedar dipikirkan saja mungkin juga tidak. Ada sekelumit rasa bersalah dari Taraf karena mengikut sertakan istrinya. Tapi ia merasa lebih baik daripada harus menyembunyikannya. Oh iya ya, abang punya rencana untuk bikin rumah juga di daerah tempat tinggal Hilya. Abang ingin tinggal di sana, bagaimana menurut ayah? Apapun yang ingin kamu lakukan maka lakukanlah. Seperti yang kamu katakan tadi Bang, kamu sudah dewasa dan punya tanggung jawab terhadap dirimu sendiri serta istrimu. Kalau kamu memutuskan untuk tinggal di lingkungan daerah Hilya berada ya silakan, ayah sebagai orang tua hanya bisa mendukung. Lagi pula Jakarta Wonosobo juga bukan jarak yang jauh kan. Taraf tersenyum, ini adalah hal yang sangat ia syukuri karena memiliki orang tua yang open-minded. Mereka tidak mengekang anak-anaknya untuk selalu bersama apalagi memang anaknya sudah berkeluarga sendiri. Tapi meskipun ia akan tinggal di Wonosobo, tetap saja akan sering wira-wiri ke Jakarta karena bagaimanapun banyak hal yang dikerjakan di sana. Hanya saja paling tidak dia ingin terus melihat istrinya melakukan sesuatu yang disukai. Bab 54. Sruk-bruk. Makanya nek duwe moto kidinggoyan, dadi ranubruk-nubruk anggonmu melaku kalau punya mata itu dipakai. Jadi nggak nabrak kalau sedang berjalan, ucap Anjar kasar. Bukannya merasa bersalah dan meminta maaf atas apa yang ia lakukan, Anjar malah menyalahkan Yani. Yani terjerembab jatuh ke tanah, barang bawaannya pun jatuh berhamburan karena terserempet oleh motor yang dibawa oleh Anjar. Meskipun pelan, tapi tetap saja membuat Yani terjatuh. Tanpa ada rasa kesal, karena perlakuan Anjar memang seperti itu, Yani memilih diam dan memunguti semua yang terjatuh. Jarene katanya, mantumu sugeh, iha kok mbone masih emblang sak kayak gini. Lagi dan lagi, Anjar selalu membahas hal yang sama setiap dirinya bertemu dengan Yani. Sebenarnya Yani sangat jengah,
tapi ia enggan membalas perkataan Anjar yang ia anggap tidak penting. Dengan tetap diam tanpa menggubris sedikitpun ucapan Anjar, Yani dengan tenang memunguti barangnya yang terjatuh. Dia menganggap omongan Anjar masuk telinga kanan dan mental kembali tanpa harus keluar melalui telinga kirinya. Sok-sokan budek, aku tahu jangan-jangan anakmu udah nggak peduli ya sama keluarganya. Udah dapat suami sugih dia lupa deh. Drap, astagfirullah boe. Anjar terhenyak saat mendengar suara yang familiar di telinganya. Ia seketika itu juga menoleh ke arah mobil yang berhenti. Betapa terkejutnya dia saat melihat sosok yang pernah ia lihat di laman pencarian internet. Pria parubaya yang seusia dengan suaminya itu adalah seorang profesor dan rektor yang terkenal. Anjar sesaat terpaku dan tidak percaya. Namun saat melihat Hilya yang berjongkok di sebelah Yani dan wanita parubaya seusianya, menjadikan Anjar kembali sadar bahwa semua ini adalah hal benar dan bukan hanya sekedar ilusi. Bu Anjar, Anda benar-benar keterlaluan ya. Peringatan saya waktu itu sepertinya tidak Anda indahkan. Taraf berucap dengan nada dingin yang menusuk. Dan itu cukup membuat jantung Anjar berdegup semakin cepat. Bang, ada apa ini sebenarnya? Iya bang, ini ada apa? Yasa dan Kaluna bertanya bergantian, mereka berdua sedikit syok saat melihat peristiwa yang terjadi di depan mereka ditambah perkataan putra mereka yang baru saja keluar. Mas, udah ndak usah diperpanjang. Ayo kita kembali ke rumah. Ayah, Bunda, ini Ibu Hilya. Bu, ini kedua orang tua Mas Taraf dan yang itu adik Mas Taraf namanya Fisya. Sebenarnya bukan hanya Anjar saja yang terkejut, Yani juga terkejut atas kedatangan putrinya bersama keluarga besannya yang dadakan itu. Namun tidak ada waktu untuk terus terpaku. Dia lalu menyambut keluarga dari sang besan dan menggiring mereka menuju ke rumah. Yani juga mengacuhkan keberadaan Anjar. Dia bahkan sama sekali tidak menoleh pada wanita itu yang saat ini merasa amat sangat kesal. Kaluna bersama Fisya lebih memilih berjalan kaki mengikuti Yani dan Hilya. Rupanya mereka menikmati udara yang mulai dingin itu. Karena menempuh perjalanan yang santai, perjalanan dari Jakarta akhirnya sampai di Dieng selepas asyar. Dan hawa dingin pada jam-jam segitu lumayan menusuk tulang. Dingin ya bun. Iya benar dingin. Iya Hilya, maaf Bu Yani, sebenarnya ibu-ibu tadi siapa ya, kok dia bisa berbuat tidak sopan dan kurang ajar begitu. Kaluna tetap saja merasa penasaran. Pasalnya wanita seperti seorang yang inferior terhadap orang lain, dan dalam hal ini mungkin saja keluarga Hilya. Bu Anjar, beliau istri kepala desa di sini bun, tapi semenjak Mas Taraf di sini dia jadi nggak suka sama kami, dena berlanjut hingga sekarang ini. Astagfirullah. Kaluna dan Fisya saling pandang. Mereka berdua tidak menyangka bahwa akan ada hal-hal demikian. Kaluna pun akhirnya memiliki pemikiran lain yang sangat tidak enak. Jangan-jangan kehadiran Taraf di sini membuat keluarga Bu Yani jadi kesusahan ya. Ya. Bab 55. Makan malam yang tidak mewah namun begitu menyenangkan dan tentunya hangat, membuat keluarga Taraf merasa bahagia. Awalnya Yani kebingungan dengan apa yang harus disajikan, tetapi Kaluna ikut masuk ke dapur dan mengatakan bahwa mereka tidak pilih-pilih makanan. Kaluna juga mengatakan bahwa jangan repot-repot karena kunjungan mereka yang dadakan. Maaf ya Mas Sulis dan Mbak Yani, kami tidak mengabarkan lebih dulu kedatangan kami. Ucap Yasa. La memutuskan untuk memanggil besan mereka seperti itu agar terasa lebih akrab.
Yasa juga mengajak mengobrol ringan setelah makan agar hubungan mereka menjadi tidak canggung. Tapi Sulis terlihat begitu kaku saat berhadapan dengan Yasa dan keluarganya. "Oh iya Mas, Mbak, kami juga mengucapkan banyak terima kasih sudah menyelamatkan nyawa kami dan sekali lagi minta maaf perihal pernikahan Taraf dan Hilya tanpa kehadiran kami. Terkadang taraf itu membuat kami tidak mengerti jalan pikirannya. Dan saya yakin gara-gara taraf keluarga Mas dan Mbak banyak mendapat kesulitan." Kaluna teringat wanita yang bernama Anjar tadi sore. Dia juga ingat ucapan Hilya yang mengatakan bahwa Anjar tidak menyukai Hilya dan keluarga selepas mereka menemukan taraf. Dengan itu saja Kaluna sudah berkesimpulan bahwa pasti tidak hanya Anjar saja, pasti ada beberapa warga lain yang bersikap serupa. "Ndak Mas Mbak, ndak begitu. Kami sungguh baik-baik saja. Soal cemoohan tetangga, itu sudah wajar terjadi. Dan untuk menyelamatkan nyawa, kami hanya perantara saja. Tapi kalau boleh jujur, awalnya saya pun ragu menyelamatkan Taraf karena takut dia itu orang jahat." Apa yang dikatakan Sulis itu memang benar. Ia dan Yani awalnya sedikit menolak saat Hilya membantu Taraf. Tapi pada akhirnya mereka pun kembali bisa luluh karena putrinya. Namun siapa sangka reaksi dari Kaluna dan Yasa hanya tertawa. Sekarang kalau dipikir-pikir, siapa orang yang tidak takut membantu orang asing dalam kondisi entah hidup entah mati. Maka dari itu baik Kaluna maupun Yasa sangat berterima kasih terhadap Hilya dan keluarganya. Obrolan santai malam itu membuat mereka menjadi akrab dalam waktu singkat. Sulis yang kaku lambat laun mulai merasa lebih nyaman saat berbincang dengan Yasa. Fakta Sulis merupakan lulusan sarjana pertanian pun membuat Yasa takjub. Ia merasa semuanya itu berbanding lurus dengan ucapan Taraf yang mengatakan bahwa ayah mertuanya merupakan ketua kelompok tani di wilayah setempat. Semakin malam udara semakin dingin, tidak ingin membuat keluarga Hilya repot. Yasa memutuskan untuk tidur di penginapan. Dan hanya Taraf saja yang tinggal di rumah. "Pak, saya berencana membuat rumah di wilayah ini. Bahkan saya sudah membeli tanah yang dijual di seberang jalan itu. Apa saya boleh minta tolong ke Bapak untuk mengawasi pembangunannya?" Hilya langsung melihat ke arah suaminya. Ini sama sekali belum pernah dibicarakan sebelumnya. Dan pertanyaannya adalah, kapan suaminya itu membeli tanah? Sedangkan setiap hari mereka terus bersama. Bukan hanya Hilya, Sulis dan Yani pun ikut terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Taraf akan membuat rumah dekat dengan mereka. "Apa kamu mau tinggal di sini, Nak?" "Iya Bu, tapi mungkin saya tetap wirawiri. Saya tetap harus bolak-balik ke Jakarta. Walaupun melukis bisa saya lakukan di mana saja, namun tak jarang saya harus melakukan pertemuan dan juga pameran. Tapi saya ingin memiliki rumah di sini sebagai tempat tinggal utama. Saya sudah mencari arsitek dan juga tukangnya, saya hanya minta tolong Bapak untuk mengawasinya saja." Tes. Air mata Hilya tumpah, ia tanpa ragu memeluk suaminya di depan kedua orang tuanya. Dan maksud Taraf meminta tolong Sulis untuk mengawasi pembangunan adalah, ia ingin melibatkan orang tua Hilya dalam proses pendirian rumah putrinya. "Terima kasih Mas, terima kasih banyak. Sama-sama sayang. Tapi sementara ini kita tetap harus ke Jakarta karena banyak pekerjaanku yang sudah terbengkalai selama ini. Itu akan berbarengan proses pembangunan rumah kita." Sulis dan Yani pun ikut terharu. Ia sungguh bersyukur Hilya mendapat suami yang begitu mencintainya, dan meski hanya sesaat namun kedua orang tua itu yakin bahwa keluarga Taraf pun baik dan sayang terhadap Hilya.
Kekhawatiran selama ini akhirnya lenyap sudah. Sebagai ibu, Yani jelas khawatir saat putrinya jauh darinya. Omongan Anjar dan tetangga lainnya yang buruk juga sesaat masuk ke telinganya. Tapi semua sekarang sirna, dan berubah menjadi rasa senang dan syukur. Baik Nak Taraf, Bapak akan ikut membantu mengawasi. Terima kasih banyak Pak. Bab 56. Dalam 2 hari, banyak yang bisa keluarga Taraf lakukan. Selain mengelilingi tempat wisata sekitar, mereka juga ikut pergi ke ladang meskipun hanya sekedar melihat-lihat. Setiap pagi mereka juga menyempatkan untuk berjalan-jalan. Selain udaranya yang segar dan dingin, pemandangan yang cantik pun menjadi alasannya. Orang-orang yang masih berkata buruk kepada keluarga Hilya pun terdiam melihat bagaimana baiknya keluarga Taraf terhadap Hilya dan keluarganya. Terlebih Anjar, wanita itu benar-benar seperti dibungkam mulutnya. Bahkan dia selalu menghindar jika bertemu dengan keluarga Hilya dan Taraf. Entah takut atau apa, tapi Taraf merasa senang karena wajah wanita itu tidak muncul di hadapannya. Jika Anjar masih berani berbuat buruk, maka untuk terakhir kalinya nanti dia tidak akan tinggal diam. Mas, Mbak, kami pamit ya. Maaf kalau ngerepotin selama di sini. Kaluna berpamitan kepada Yani, dan sekali lagi ia mengucapkan terima kasih serta rasa bersyukurnya karena bisa membangun hubungan keluarga melalui pernikahan putra-putri mereka. Ndak Mbak, sama sekali ndak ngerepotin. Kalau mau datang lagi monggo, pintu rumah kami selalu terbuka untuk Mbak dan keluarga. Setelah kedua orang tua Taraf berpamitan, kini giliran Taraf dan Hilya. Mereka memeluk Yani dan Sulis bergantian. Tidak ada rasa khawatir lagi dari Sulis dan Yani tentang anak sulung mereka. Dan tanpa banyak kata semua keluarga Jakarta kembali ke rumah mereka. Alhamdulillah ya Mas, anak kita dapat suami dan mertua yang baik. Ya, alhamdulillah sekali. Semoga mereka sehat selalu dan selamat sampai tujuan. Perjalanan ke Jakarta saat ini dilakukan pada malam hari dengan Taraf yang mengemudikan mobilnya. Awalnya Yasa menawarkan diri untuk menyetir di awal, tapi Taraf menolak. Dia masih mampu untuk melakukannya sehingga ayahnya tidak perlu menyetir. Bahkan Yasa oleh Taraf diminta untuk duduk di tengah saja biar bisa istirahat. Sedangkan Hilya duduk di sebelah Taraf sebagai teman bicara. Sayang, lusa kita akan ke Swiss. Kamu mau kan? Kemana Mas pergi, aku ikut. Kali ini Hilya tidak banyak tidur dalam perjalanan menuju Jakarta. Mereka banyak berbincang, apa saja mereka bicarakan sehingga tidak terasa waktu bergulir dan jarak menuju ke rumah semakin dekat. Pukul 2, Taraf sudah memarkirkan mobilnya tepat di depan rumah. Perlahan ia membangunkan adik dan kedua orang tuanya. Rasanya sungguh melegakan kembali ke rumah tanpa ada masalah yang harus diselesaikan. Mereka pun langsung menuju kamar masing-masing untuk melanjutkan tidur sampai azan subuh berkumandang. Matahari yang mulai meninggi mengawali hari mereka. Yasa dan Fisya pergi ke kampus, dan hari ini rencananya Taraf akan membawa Hilya mengunjungi kantor Plus galerinya. Ia ingin menunjukkan karya yang sudah ia buat kepada istrinya itu. Bun, kami pergi dulu ya, pamit Taraf dan Hilya. Ini adalah kali pertama mereka keluar berdua tanpa harus sembunyi dan menghindari publik. Taraf memang tidak mengumumkan pernikahan mereka, dia ingin semua berjalan secara natural. Tiba di galeri, Hilya takjub melihat bangunan yang besar itu. Terlebih saat kakinya melangkah masuk ke dalam, nuansa seni langsung terlihat.
Dari perabotan kayu dengan ukiran yang cantik tentunya. Selamat pagi Tuan dan Nyonya Bos, selamat datang. Nizam dan Luhan yang sudah dikabari oleh Taraf bahwa ia akan datang bersama Hilya, langsung bersiap menyambut Tuan dan Nyonya mereka. Ini adalah kunjungan pertama Hilya ke galeri, maka dari itu Nizam dan Luhan melakukan yang terbaik. Bahkan Nizam menutup galeri untuk umum pada hari ini. Sayang, sini aku kasih lihat. Ini adalah lukisan pertama yang aku buat. Waktu itu umurku 4,5 tahun. Wajah syok Hilya tidak bisa ia sembunyikan, bagaimana tidak syok. Lukisan anak 4,5 tahun itu jauh lebih bahkan sangat bagus dibanding gambar yang ia pernah buat saat SMA dulu. Masya Allah, Mas beneran jenius deh. Aku nggak jenius, aku cuma diberi kelebihan aja sama Allah. Jadi bisa sampai pada tahap ini. Hilya tidak tahu saja bahwa suaminya itu dari kecil sudah jualan lukisan dan menghasilkan uang yang banyak.